Oke guys, balik lagi sama gua. Jadi hari ini sesuai judul, gua mau nge-review salah satu part yang ada di motor gua. Ini kalian bisa lihat yang ada di depan. Gua mau nge-review steering damper merek Kenmoto ya, yang gua beli sekitar 7 bulan yang lalu. Oke, gua mau cerita sedikit. Gua beli steering damper ini tuh karena gua sendiri udah ngalamin yang namanya tank slap ya. Dulu waktu gua touring, gua di high speed sekitar 130-an kalau nggak salah. Terus tang gua rada nggak stabil kayak gini di kecepatan 130-an. Terus gua nggak bisa nyimbanginnya karena gua kondisinya itu udah lumayan capek juga. Gua nggak bisa ngehandle motor gua lagi ya. Akhirnya jatuh dan motor gua bener-bener hancur parah, bisa dibilang. Headlampnya hancur, bodi kiri kanannya hancur, knalpotnya kena, tapi alhamdulillah bagian belakang enggak. Dan gue ingat banget waktu itu gue habis lumayan banyak ya buat ganti-ganti part. Ini gue ganti original, gue mesen dari Kawasaki, semuanya hampir 4 jutaan sampai 5 jutaan. Gue ingat banget itu, jadi ya lumayan nyesek. Makanya untuk ngurangin resiko tank slap, gue beli steering damper atau stabilizer ini. Oke, next gue bakal review, gue bakal jelasin tentang steering damper ini. Oke, jadi ini dia steering dampernya. Mereknya dari Kenmoto, Bayless Motor ya. Kemarin gue beli steering damper ini online di Tokopedia seharga kalau nggak salah 950.000 ya, under 1 juta, kurang 50.000. Nah, sekalian gue beli bracketnya juga. Bracketnya ini bisa dibilang custom karena nggak ada mereknya, tapi ini bener-bener presisi. Untuk New Ninja gue beli di harga 650.000, jadi totalnya hampir di bawah 1,7 ya, jadi semuanya sepaket nih. Oke, gue mau review dari segi fungsionalnya ya, mungkin yang pertama ya. Oke, ini bener-bener full adjustable. Seharusnya tabungnya ini tuh di atas, jadi posisinya agak berdiri kayak gitu. Cuman karena gue ngevlog juga, gue biasa ngevlog, gue biasa speeding, jadi gue atur ke bawah biar nggak kena kan. Nah, ini langsung aja, ini ada settingannya. Kalau nggak salah settingannya itu ada 24 klik. Gue contohin ini, yang ini ya, settingan 0 ya. Ini settingan 0, dia kayak standar, jadi nggak ngaruh apa-apa, lembut kayak standar. Sekarang gue setting ke full ya. Gue setting ke full, tuh dia jadi keras, banget. Ini fungsinya untuk menstabilin di kecepatan tinggi. Ini menurut gue part yang wajib banget di motor 2,5, khususnya motor sport ya, karena kayak motor R25, CBR 250RR atau Ninja 2,5 itu tuh gampang banget capai top speed ke 130 ke atas. Jadi menurut gue ini part yang wajib sih untuk motor 2,5 ke atas, apalagi motor yang tipenya motor sport ya. Oke, yang kedua gue mau bahas dari segi kualitas ya, karena gue lumayan lama juga pakai ini steering damper, sekitar 7 bulan. Tuh, kalian bisa lihat dari segi finishingnya itu bener-bener rapi, bener-bener nggak ada cacat sedikit pun. Kalian bisa lihat tuh, juga presisi ya, masangnya juga presisi. PNP nggak pakai ribet, tinggal disesuaiin aja mau di kiri atau di kanan. Gue kebetulan makanya di kiri. Nah, sekarang dari segi catnya ya, ini kalian bisa lihat sendiri, 7 bulan gue pakai, catnya masih kayak baru, nggak ada pudar sama sekali. Tuh, catnya masih bagus banget, padahal ini udah kena hujan, kena panas segala macem, tapi kualitasnya benar-benar bagus. Es motor mantep. Oke, dan juga dari segi look ini bener-bener dapet banget, karena memang
steering damper itu kan peruntukannya untuk balap ya, jadi look racingnya tuh dapat banget tuh, kalian bisa lihat tuh. Apalagi gue udah ganti stang juga kan, bener-bener kayak bisa dibilang kayak motor road ala-ala road race gitu kan. Dari segi look juga mantep. Cuman peruntukan kalau gue sendiri, karena gue orang yang suka speeding, terutama di ring road, landasan pacu, dan tempat-tempat yang memungkinkan untuk speeding, itu salah satu faktor gue juga buat beli ini steering damper. Jujur selama gue make ini jauh banget perbandingannya dan dari sebelum gue beli dan pakai steering damper ini. Setelah gue pakai ini, kalau kalian orang Jogja, kalian tahu sendiri kan ring road tuh ada beberapa jalannya yang sedikit ada bumpy, dan itu agak sedikit bahaya bagi yang kenceng-kencengan di sana. Pasti kalian ngalamin yang namanya kayak hilang keseimbangan, dan itu bisa beresiko tank slip juga. Dan setelah gue ganti ini, wah rasanya gue jauh lebih pede untuk speeding dibanding sebelumnya. Gue biasanya setting di, ini kan ada 25 ya, gue biasanya setting di tengah-tengah antara, ya gue biasanya setting di tengah-tengah antara 14-an, antara 14 sampai 12 gitu. Karena menurut gue itu settingan terbaik banget untuk harian, karena motor ini kan mostly gue pakai buat harian, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu keras, jadi lumayan nyaman buat gue. Kalau kalian hobinya speeding terus ya tinggal set aja ke yang agak lebih tinggi, tapi jangan yang paling akhir ya, karena itu bener-bener keras banget, kalian sendiri yang nggak nyaman nanti. Oke. Oh iya, dan ini juga universal ya, ini steering damper ini universal, bisa dipakai di semua motor, dan lumayan banyak juga pilihan warnanya. Ada warna merah, biru, gold, silver, black, ya lumayan banyak pilihan warnanya. Gue kebetulan pilih warna biru untuk nyesuaiin sama konsep yang nanti mau gue bikin. Cuman konsepnya gak jalan-jalan karena budgetnya belum ada. Oke, kalau bahas kelebihan, kita harus bahas kekurangannya juga. Untuk kekurangannya sebenarnya ini hal yang bisa dibilang kecil menurut gue. Tuh kalian bisa lihat di bagian ini, apa ya ini namanya tuh kelahar ya, kalau bisa dibilang yang bulat-bulat ini tuh kalian bisa lihat. Nah itu tuh sering tergenang air hujan, jadi agak sedikit berkarat tuh. Yang bagian sebelah sini juga agak sedikit berkarat karena sering kena air hujan, dan air hujannya tuh gak segera dilap, jadi dia mampet ke sini. Lama-kelamaan ya bentuknya jadi kayak gini, agak sedikit berkarat, cuman nggak ngurangin fungsionalitasnya. Bisa diatur-atur kayak gini, masih tetap nggak seret-seret ya, maksudnya masih tetap jalan, cuman dari segi looknya agak sedikit berkurang karena ada sedikit-sedikit karat. Cuman kalau dibongkar kayaknya bisa tuh dibersihin lagi, cuman ya udahlah, sekedar karat kecil. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue review tentang steering damper gue. Oh ya, note dari gue, jangan sesekali kalian beli steering damper yang nggak ada merek. Maksud gue kayak ada steering damper limbah Ohlin dan sebagainya yang harganya bener-bener murah, ada yang harganya 200.000, 300.000, bahkan 100.000 pun ada. Itu gue saranin jangan sesekali kalian nyoba beli part kayak gitu, karena ada salah satu temen gue, dia pakai steering damper yang nggak tahu mereknya apa, dan dia lagi cornering, akhirnya steering dampernya itu ngunci, maksudnya nggak balik lagi. Ini kan bisa balik lagi kan, tuh balik lagi. Nah itu benar-benar ngunci dan nggak balik lagi, akhirnya crash dia pas lagi nikung. Yang harusnya kalian beli buat safety jadi malah celaka. Oke, nggak apa-apa agak beli steering damper agak mahal, yang penting safety-nya terjamin dan juga fungsionalitasnya benar-benar dapet gitu. Oke, mungkin itu aja. Semoga bisa jadi referensi kalian juga. Ini harganya menurut gue
ya nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah ya untuk ukuran steering damper, karena kalian tahu sendiri kan ada beberapa steering damper kayak KTC, Ohlin dan lain sebagainya itu ya 3 jutaan ke atas lah ya. Ini lumayan ya, lumayan terjangkau lah. Oke, mungkin itu aja guys. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung cantumin di kolom komentar. Oke, see you in the next video, bye.